Radio. Hai Story, kembali lagi bersama Della dan Ala. Pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas tentang apa? Rimar Martin. Buat kalian yang belum tahu Rimar Martin itu siapa, dia itu adalah apa, Le? Dia itu adalah tiktokers asal Filipina yang Kan cewek, ya, masih belia perempuan, nih, ya kan, umurnya berusia. 21 tahun ya. Iya. Nah, buat kalian yang nggak tahu Rimar Martin tuh kayak gimana atau baru cari tahu tentang Rimar Martin, ini ada fotonya nih di deket-deket sini. Foto Rimar Martin. Dia itu cakep ya. Kalau kita lihat Iya, dia tuh manis kayak gimana gitu. Jadi banyak banget cowok yang suka dan dia punya akun TikTok pasti ya. Dia memang aktif di TikTok dan juga dia punya akun Instagram yang namanya rimar.official18. Untuk sekarang akun Instagramnya itu mencapai 950.000 orang yang following. Jadi itu udah banyak banget, hampir 1 jutaan ya. Banyak lah orang Ya. kenal. Dan kalau di TikToknya itu kalau nggak salah 1 juta gitu. Ya, lumayan banyak sih, yang bahkan itu dibilang banyak. Nah, akhirnya gue gali info ini ada apa dengan ini. Akhirnya gue nonton step by step IG dan gue dari sini gue tahu kayak gitu. Kalian mau tahu kenapa sih sampai si Rimar Martin ini asal Filipina ini bisa terkenal di Indonesia? Kenapa? Apa aja infonya kita simak berikut ini. Biasanya lah ya, dia nge-upload video senyum-senyum kamera dan segala macam kayak gitu. Kayak seperti teenager pada umumnya ya, kayak gitu kan. Kayak kalau teenager yang sekarang-sekarang kan kayak bikin video senyum terus ya joget-joget lah apa segala macam kayak gitu. Jadi menurut gue udah biasa aja gitu. Buat video dengan dia bikin lagu-lagu, kan ada lagu terus nanti dia kayak ngasih tunjuk ekspresi imut ya kan. Nah dari situ karena imutnya itu orang-orang terutama para pria menyukainya ya kan, menyukai sosok Rimar Martin ini. Dan ujung-ujungnya gimana tuh? Pastinya di follow dulu, diikutin apa segala macam. Tapi jadinya mereka tuh kayak ngebanding-bandingin pacarnya mereka sama Rimar Martin. Ya, terutama yang sudah punya pacar pasti kalian merasakan saat cowok lu ngomongin cewek lain yang mungkin lu sendiri pas ngeliat oh ya emang beneran cakep, atau lu lihat ih apaan sih biasa aja kayak gitu kan. Karena sirik mungkin ya, ada perasaan sirik jadi kayak dia nggak lebih cantik dibanding gue gitu. Jadi ujung-ujungnya kesal, benci, emosi, cemburu. Nah, dari cemburu itulah timbul perdebatan antara pria dan wanita ini yang sedang menjalin hubungan, dan ujung-ujungnya sampai ada yang beberapa case, Beberapa pasangan yang akhirnya putus cuma karena hal ini doang gitu. Nah, kita masuk langsung ke dalam ininya nih ya, Mas Pri. nah betul. Jadi para wanita ini yang tersakiti oleh Rimar ini, mereka tuh tersakiti sama Rimar gitu. Karena apa? Karena ya beda-bedain aja sama pasangannya. Akhirnya cewek ini yang kesel gitu kan, cemburu juga, akhirnya nge-report akunnya Rimar yang di TikTok sama yang di IG kalau nggak salah kayak gitu. Yang terjadi setelah di-report adalah account Instagramnya, terutama account Instagramnya yang udah lumayan banyak followingnya, diblokir. Iya. Jadi accountnya itu kayak kehapus gara-gara banyak banget cewek-cewek di Indonesia yang dalam tanda kutip nge-report account dari Rimar Martin di Instagram, dan ujung-ujungnya diblok. Dan dia bikin akun baru yang tadi di awal kita sebut. Kalian tahu, nanti kita kasih fotonya di sini. Nah, di akun barunya Rimar ini, dia di foto pertamanya dia ada ngomong don't report again. Jadi dia ada ngomong kayak gitu. Sampai komennya orang di Instagram, komen itu kan bisa diturun on dan diturun offin kan. Jadi sampai account Instagramnya dia semua foto-fotonya nggak bisa dikomentarin. Iya. Setelah dia semuanya itu sudah di-report. Nah, para laki-laki ini, semua yang suka sama Rimar ini itu pada kesel dong sama cewek-cewek yang nge-reportin ini. Kesel banget nih mereka.
Akhirnya kalian tahu gak mereka ngapain? Mereka berbondong-bondong untuk mereport akunnya BTS. Gue gak tahu kenapa bisa BTS ikut dalam persoalan hal ini. Nah, itu ada dampak nggak dari Instagram account yang BTW Ale juga BTS orangnya yang suka ARMY. Bukan cuma di Instagramnya aja ya by the way. Soalnya di akunnya Twitter juga bukan di report gitu, kayak di banyak akunnya. Itu apa BTS-nya? Iya, BTS-nya sama sampai ada kayak orang-orang yang cowok-cowok tuh pada nunjukin ini loh, gue habis nge-report akun BTS kayak gitu. Nah, ada dampaknya nggak ada? Gak ada dampaknya, karena puji Tuhannya akunnya BTS mungkin karena akun verified yang sudah jelas dan banyak juga kan yang follow, jadi otomatis kayak agak susah untuk nge-ban ya kayak gitu. Apalagi kan siapa sih yang nggak tahu BTS ibarat kata zaman sekarang gitu loh. Mau itu yang hit ataupun yang like pun pasti semua orang pada lagi heboh sama satu boyband ini. Nah sekarang kalian sudah tahu kan case-nya tuh, oh begitu, alurnya cuma simpel banget tuh, cuma karena cemburu sampai nge-report BTS. Sekarang kita akan memberikan komentar tentang kasus ini. Opsi kita jangan dihakimi. Silakan kalau punya opsi lain, kita terserah. Tapi ini adalah pandangan Opsi kita. ya. Dan pandangan kita nggak semua orang akan sama. Lu dengan gua dengan Ale akan selalu berbeda. Nggak 100% akan sama. Menurut gue sebenarnya itu biasa aja ya. Menurut gue untuk videonya si Rimar ini biasa aja, karena jujur dia hanya senyum-senyum, hanya apa ya, kalau menurut cewek-cewek di sana ya, menurut Banyak mereka kok kalian juga suka gitu, yang nggak terkenal, yang ini sih biar kata kita pun suka gitu iya, juga. suka kayak joget-joget apa segala macam gitu. Tapi menurut gua kalau misalnya cowok-cowoknya bilang cewek-ceweknya menurut kalian tuh cewek-cewek pada menggoda, itu enggak sih menurut gua. Jujur menurut gua nontonin itu enggak kayak ih gue goda Gila nih, banget flirting sih. banget nih cewek, genit banget. Karena kalian pasti tahu dong kayak video mana yang flirting, video mana yang enggak. Karena kalau video yang flirting kan kalian tahu lah, yang kayak gitu, atau enggak yang kayak Betul, kata Ale. Ini gue setuju. Jadi, kalian bisa lihat nih, ini videonya Rimar sebelah sini. Dan ini adalah video orang lain yang setipe. Jadi, melihat dong sisinya orang lain dengan video Rimar. Sama kan? Senyum-senyum juga. Tapi, si Rimar yang kena. Padahal kalau dibilang cantik kan si cewek ini, apalagi nih cewek bule, ya kan? Yeah. Jadi, ini udah jomplang nih. Jadi Rimar sosok seseorang yang dibilang cakep nih, cakep karena senyum-senyum dibilang genit. Ya udah, akhirnya dampret lah ini. Yang ini udah agak ikutan. Nah, si Rimar diserbu lah. Kita ngomongin tentang cowok sama ceweknya ini ngebanding-bandingin. ya. Kalau menurut gue yang sudah berpacaran, Anda diam. Karena Anda belum pernah pacaran. Kalau gue bilang, ini salah cowoknya juga. Kalau gue bilang ada betulnya. Jadi mungkin bagi para cewek yang nonton, yang salah satu yang report itu karena cowoknya suka Rimar, kalian pasti gila gue didukung nih. Betul, gue mendukung lu juga. Ada sedikit mendukung, ada sedikit enggak mungkin ya. Jadi buat cowok-cowok yang nonton nih video ini, kalau kalian menyukai seseorang, perempuan gitu kan, betul emang pada dasarnya laki-laki tuh suka sesuatu yang visual. Yang cakep, yang cute, yang manis, yang apalah banyak, yang seksi, yang montok, semuanya kalian akan suka. Makanya kalian suka nonton video porno, betul kan? Sekarang kita itulah, ya kan, cewek juga suka, tapi cowok lebih potensial untuk nonton video porno tuh lebih besar, dan mereka lebih menyukai video-video itu karena visualnya enak dilihat, ya kan? Dan kenapa pemain-pemain porno itu cakep? Karena mereka memang mengincar para lelaki. Cakep-cakep dan bodinya bahenol ya kan? Nah, karena itu fungsinya, visualnya yang baik. Nah, cowok ini sebenarnya nggak salah, dia menyukai seseorang perempuan, mengagumi ya kan? Itu dalam tanda kutip mengagumi si Rimar Martin ini, ya kan? Itu nggak salah. Itu nggak salah kok, wajar, betul. Tapi akan salah karena dia membandingkan apa yang sudah dimiliki dia dengan si
cewek yang dia tidak bisa miliki karena jauh di Filipina. Itu salahnya. Seharusnya bagi pria ya di luar sana, biasakan untuk menghargai dong cewek lu. Memang gak secantik si Rimar, tapi lu kan yang milih. Lu yang milih cuy. Lu yang saat itu milih, ya kan? Milih tuh cewek jadi cewek lu gitu kan. Dan lu membandingkan karena ada si Rimar itu, untuk si cewek itu berubah menjadi si Rimar. Kagak bisa kata gitu loh. Mukanya sudah begitu bentuknya, dari jebot, dari lahir begitu. Lu suruh minta berubah itu muka, ngikutin si Rimar. Ngadi-ngadi lu. Jangan ngadi-ngadi lo. Bilangin mak lo ya, gila lo. Jadi kalian suruhlah membanding-bandingkan, ih si Rimar hidungnya mancung, kok cewek gue hidungnya pesek gitu kan. Mungkin cewek lu pesek. Jadi cuma bisa komentar. Jadi diam saja. Oke? Emosi ya. Itu sudah nggak benar kayak gitu. Jadi kalian membanding-bandingkan ini segala itu udah nggak bagus cuy. Ibarat kata lo pada laki-laki dibandingin sama Lee Min Ho ya, yang lu jauhnya 180 derajat. Misalnya muka kayak si ini berubah jadi muka sini, dijadiin satu, kagak bisa dong, kecuali lu punya duit, lu operasi plastik, terserah, biayain gitu kan. Ini kagak, cuma bisa komentar doang. Mungkin komentarnya udah terlalu keseringan, udah terlalu mendarah daging tuh ya di laki itu, sampai nyakitin hati tuh cewek. Akhirnya tuh cewek nge-report. Salahnya ceweknya nge-report. Jangan begitu kuda, nggak begitu juga cara lu main. Lu kalau marah sama cowok lu, marahnya ke cowok lu, bukan ke cewek ini. Dia kagak tahu apa-apa. Orang Filipina kagak tahu apa-apa. Aduh, muncrat. Ngomong bahasa Indonesia aja kagak bisa, Cong. Ngomong bahasa pintai-tan kayak gitu, Cong. Lu mau cemburu bagaimana? Laki lu ngomong 1000 kata dia diem, kagak ngerti bahasanya ngomong bagaimana. Jadi lu agak mikir deh. Coba lu kalau lu mau cemburu, boleh cemburu, nggak ada salah. Gue nggak ada, kok jadi Betawi gue. Nggak ada salah lu ngomong cemburu sama laki itu tuh wajar. Gue juga cemburu sama laki gue kalau ngomongin cewek lain, betul. Tapi gue masih waras cuy. Gue kalau cemburu sama laki gue yang gue musuhin tuh laki gue sampai berminggu-minggu kalau bisa ya, sampai dia sadar tuh ya apa yang udah dia lakukan itu adalah salah. Si Diman yang nge-live Instagram nih, ceritanya lagi live Instagram nih. Terus dibaca dong Rimar komen-komennya nih. Laki-lakinya bejat. Tahu gak komennya apa? Komennya tuh bagian kemaluan wanita. Komennya nah, itu juga salah. Ini. Itu salah. Nah, si Rimar karena dia nggak tahu bahasa Indonesia, jadi dia karena ingin mengapresiasikan fans-fans ya, dibaca toh bahasa itu. Nah, lagi dibaca, ngomong kan, cewek-cewek langsung, oh ini Rimar ngomong gini nih, oke kalau gitu gue report. Ini yang komentar itu laki-laki. Nah, si cewek yang nonton, yang lagi kesel sama Rimar ini, dapet nih sesuatu hal yang bisa mendelopkan si Rimar ini gitu kan. Akhirnya di-report Rimarnya. Sedangkan kalian tau gak Rimarnya tuh ngomongnya apa? Rimar ngomong gini, sorry, beep, what is beep gitu. Jadi sebenarnya dia nggak tahu gitu. Dia nggak tahu, tapi dia gitu. Itu. Jadi bukan kayak ngomong beep, beep gitu, bukan. Jadi dia nanya, what is beep gitu. Jadi sebenarnya salahnya dua-duanya. Untuk masalah reportnya itu kan udah kita bahas, itu memang salah. Jadi cewek itu nge-report ataupun cowok itu yang nge-report itu kan salah. Nah, yang tadi ditanyakan adalah yang Ale bingung seputar kenapa laki-laki mereport account BTS. Apa hubungannya? Apa? Tolong jelaskan apa? Mungkin ya guys, menurut pandangan gue kan anak-anak zaman sekarang banyak banget kan yang ibarat kata suka sama BTS. Mungkin cewek-cewek yang nge-report Rimar ini, cowok-cowoknya kan tahu pasti kan si ceweknya ini juga pasti melakukan hal yang sama nih, suka ngebanding-bandingin juga mungkin ya. Ini kan kita suzon aja, mungkin ngebanding-bandingin tuh member-member BTS kayak V sama lakinya kan beda jauh, jomplang tuh. Jungkook sama
situ. Atau siapa lagi? Si RM sama si lakinya. Kan nggak mungkin. RM bisa nge-rap, laki lo bisa nge-rap kagak? Nggak bisa. Jadi janganlah disama-samakan. Sudah seperti yang tadi di awal, tolong perbaikan itu. Nah, lakinya nge-report BTS. Gua rasa si cewek-cewek ini pada suka sama BTS. Nah, salah satu kan ibaratnya idola lah. Si laki suka Rimar, idolanya si ceweknya suka BTS. Nah, si ceweknya nge-report Rimar, si lakinya nge-report BTS, begitu loh. Jadi itulah penyebab awalnya. Nah, akun BTS booming, makin booming lagi karena di-report itu, dan banyak orang yang kayak ngasih tahu gitu loh. Ini loh, gue udah nge-report nih kayak akunnya gitu. BTS kayak gitu. Sekarang kita beropsi. Akun lu followernya berapa cuy? Sekarang gue tanya. Ya kan? Udah dijawab ya guys. Mohon maaf. Kita nih ya, followernya masih dikit-dikit itu, gak ada apa-apanya, seujung upil juga kagak ada buat akunnya BTS. Sorry to say ya, gue bukan pecinta atau army-nya BTS, sama sekali enggak. Gue bukan membela ARMY, tapi gue melihat dari sudut pandang yang menurut gue itu real, atau itu yang seharusnya tidak dilakukan, kayak gitu. Nah, akun lu tuh kecil, akun kecil-kecil ini bersatu makanya menjadi besar, ya kan? Makanya sampai akun Rimar, mungkin Rimar waktu di report itu masih kecil kali ya. Followersnya masih sedikit, jadi gampang di-ban kalau yang di Instagram, kayak gitu. Nah, kalau lu follow lu bersatu buat ngelawan akun verified, apalagi yang udah mendunia kayak BTS, kayaknya sih gak akan ngefek sih. Mau bagaimana juga effortnya gak akan ngaruh. Kalau gua rasa begitu. Kecuali lu nge-report satu account yang belum verified, belum ada yang tahu, termasuk orang bule, dan masih kecil juga, paling 1000 followers, 100.000 follower, itu masih bisa di ban sama Instagram, masih bisa. Tapi kalau misalnya udah kayak model kayak BTS gitu, nggak mungkin. Mungkin bisa, tapi harus ada power juga lah, kayak gitu. Seperti itu ya guys. Jadi tolong dipikirkan, itu sudah tidak masuk di logika buat gua. Makanya kenapa kita bikin video ini, karena kita udah gatel banget gitu loh. Bukan urusan kita sih, betul. Iya. Tapi kita seneng aja komentarin ini gitu loh. Apa jangan-jangan ini bisa jadi salah satu edisi komennya kita story ngomentarin isu-isu yang lagi heboh nih di Indonesia, ya kan, atau di luar negeri. Wah, kayaknya seru juga sih. Bukan kita berpihak kepada Rimar, bukan kita berpihak kepada BTS, bukan Kalau gitu. dia BTS berpihak. Enggak, jujur ya, gue di sini kalau gue memang suka banget sama BTS, gue bakal sayang Rimar. Ya dong, karena orang-orang pada begitu kan. Tapi di sini gue tuh netral gitu. Kenapa? Memang gue agak kesel ya, tapi keselnya bukan ke Rimar nih mas, by the way ya. Gue keselnya ke para laki yang tidak ada sangkut pautannya dengan BTS, tiba-tiba itu BTS gitu. Gue kesel aja gitu. Kenapa, oh my god gitu. Tapi ya sudah lah ya gitu kan, itu urusannya mereka. Dan kita senang aja komentarin. Jadi itu aja opsi dari kita, pendapat kita seputar kasus Rimar yang heboh di Indonesia, dan untuk K-popers juga ya, dan termasuk ARMY juga. Nah, kalau kalian memang sependapat dengan kita, kalian bisa like. Kalau kalian nggak sependapat, terserah, kalian mau dislike juga nggak apa-apa gitu. Kita sih fine-fine aja. Kalau kalian mau komen, Kak ada tambahin menurut aku gini, atau kita ada salah informasi, please Ya, komen di bawah. dikorektingin ya. Ya, karena kita juga nggak 100% info terupdate per hari ini sih, yang kita dapat garis besarnya aja, dan pendapat kita seputar kasus ini. Itu sih. Dan thank you for watching. I hope you all enjoy this. Itu aja video dari kita. Semoga kalian yang belum tahu tentang kasus ini bisa kebantu dengan dengan video story. Kalau misalnya kalian udah tahu dan kalian pingin tahu pendapat orang lain, nah inilah pendapat kita, pendapat story, pendapat Dela dan Ale. Untuk yang baru join atau yang baru nonton kita, hai.
we are sister. dan untuk sedikit informasi aja, kita itu selalu upload hari Minggu jam 6 sore setiap minggunya. Ya. Itu ngebahas tentang banyak hal yang random. Tapi kebanyakan ya kita lebih condong ke beauty, challenge, cooking. Beberapa video kalau kita merasa ini bisa berhasil ke orang lain, kita akan bantu. Dan banyak hal informatif, tips and trick buat kalian. Ya, itu. Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk turn on the notification on. Dan jangan lupa untuk follow our Instagram. Isoy Pro. See you in our next video. Bye.